Ketika Brozovic diganti, Inter kayak nggak punya game plan, bingung mau ngoper kemana, bingung, bola lebih sering lepas, ngerebut bola nggak bisa. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk nyerewetin klub favorit gue, Inter, yang di Serie A bisa nyetak 20 gol, tapi di Liga Champions sampai dengan hari ini belum nyetak 1 gol pun. Apesnya, Sheriff menang lawan Madrid. Sekarang nih berarti di 2 pertandingan berikutnya kita kan lawan Sheriff ya 2 kali tuh back to back. Berarti kita harus ngambil poin penuh nih. Itu aja kalau Madrid menang lawan Shakhtar, berarti kita akan memperebutkan peringkat 2 nih lawan sama Sheriff sama Shakhtar nih. Kita harus menang lawan Sheriff, terus hasilnya Madrid sama Shakhtar itu, kalau Madridnya menang mempersulit kita, kalau Shakhtarnya menang lebih mempersulit lagi. Jadi aduh, nggak ngerti lagi gue, ada-ada aja. Ini 3 kali pertandingan kita lawan Shakhtar dan tanpa gol ya. Gue nggak ngerti lagi Shakhtar nih kenapa kalau lawan kita jadi berasa kayak Manchester City. Ini adalah pertandingan terburuk musim ini menurut gue. Setelah kemarin lawan Atalanta menjadi pertandingan terbaik Serie A menurut gue, hari ini kita sulit banget. Dan ini membuktikan bahwa kita sangat membutuhkan pemain yang punya kecepatan. Yang membedakan Inter zamannya Conte sama Inter zamannya Inzaghi, Conte diberkahi punya Lukaku sama Hakimi, jadi counter attack-nya bagus banget. Terus ketika ada permainan yang rapat gini, kita punya pemain yang bisa meliuk-liuk memanfaatkan kecepatan. Nah ini kita nggak punya nih. Ada berapa kali kita mau counter attack, ujung-ujungnya bola dibalikin ke belakang. Shakhtar udah punya 6 pemain lagi di belakang. Jadinya susah banget kita untuk ngebongkar permainan Shakhtar. Ini jelek banget Inter. Semua pemain menurut gua malam hari ini lagi di bawah perform, lagi underperform, terkecuali Skriniar ya. Ada 1 peluang emas yang crossing dari pemain Shakhtar, terus si Skriniar sliding matahin gawangnya udah kosong karena Handanovic juga nggak bisa antisipasi crossingnya. Luar biasa sih. Dan Barella aja malam ini mainnya jelek. Dan menurut gue Barella tuh nggak bisa kalau dia jadi gelandang tengah bagian kiri tuh nggak bisa. Dia bisanya gelandang tengah bagian kanan, crossingnya lebih bagus. Makanya zamannya Conte pun kan yang ngisi kiri lebih banyak Sensi. Dan satu hal lagi sih teman-teman, ketika Brozovic diganti, Inter kayak nggak punya game plan, bingung mau ngoper kemana, bingung, bola lebih sering lepas, ngerebut bola nggak bisa, nguasain ball positionnya juga susah banget. Brozovic nih parah banget nih. Kita beruntung banget Brozovic fit mulu, jarang banget cedera. Coba dia kayak Sensi. Dan nggak ada, kita nggak punya backup. Apa sih di situ? Barella ya bagus-bagusnya Barella beda gaya mainnya sama Brozovic. Hakan juga nggak punya kemampuan intercept dan bertahan sebagus Brozovic. Satu-satunya pemain yang paling mendekati kemampuan Brozovic untuk ngisi posisi regista Sensi. Tapi tahu sendiri Sensi terakhir cuman main gaprak bola aja absennya 6 minggu, coba lu bayangin. Aduh. Kita punya 2 peluang emas di 10 menit terakhir yang sepakan Korea dan Sunderland De Vrij, dua-duanya gagal dan jadi save terbaik katanya di Liga Champions tadi malam. Di antara semua pertandingan, ketika kita sebetulnya butuh banget menyerang kan, kelihatan banget tuh Korea Lautaro sama Dzeko kelelahannya kelihatan banget. Menurut teman-teman gimana? Kelihatan kelelahan banget kan, nggak punya daya jelajahnya jadi jelek, nggak mobile. Nah, kita beruntung Alexis sama Korea udah bisa main, tapi mereka kayaknya bukan untuk duet ya. Harusnya ya salah satunya Lautaro atau Dzeko, kemudian salah satunya Korea dan Alexis. Semoga kita udah bisa mulai rotasi gini. Dan jadi ketika Korea sama Alexis main bareng, dua-duanya sering banget mundur. Gak ada yang ngisi kotak penalti nih, tipe-tipe second striker semua. Nah kalau ada Vidal atau ada Vecino masih mending. Ada pemain tengah yang memang terbiasa menusuk, bisa nyundul. Nah si Vecino digantinya sama si Lord. Lord itu mau gerak kemana, ngoper kemana, itu cuma dia yang tahu. Bahkan Tuhan aja gak tahu. Bingung gue juga. Gagliardini. Dumfries main sejak awal, Di Marco main sejak awal, dua-duanya juga underperform. Belum saatnya, Dumfries belum selevel Hakimi jelas, tapi ya sudahlah nggak usah dibanding-bandingkan. Tetapi dari untuk kemampuan bertahan emang Dumfries lebih kokoh ya menurut gua. Dzeko juga ada peluang emas kalau teman-teman ingat, yang di kotak penalti habis dari corner atau apa. Terus cuman jarak 1 meter dari gawang, tapi tendangannya melebar.
Statistik paling bagus dicatat oleh Vecino. Main 81 menit sebagai pemain tengah, dia cuma menyentuh bola 21 kali. Ngoper cuma 18 kali, nggak ada shot, nggak ada dribble, nggak ada intercept, nggak ada falls. Gue nggak tahu dia ngapain. Ini udahlah, kita benar-benar butuh rotasi pemain nih. Lini belakang juga, aduh nih gimana nih Bastoni, Skriniar, Dufresne ini siapa yang bakal gantiin kalau main begini terus, bisa bahaya banget. Belum lagi kayak itu kita belum melihat Danilo D'Ambrosio, Ranocchio, Kolarov bisa main full 90 menit di bawah tekanan. Ini gue khawatir banget. Ntar ini kita lagi pekan lagi padat-padatnya. Kemudian lini tengah Barella, Brozovic juga belum istirahat. Yang rotasi paling mulus sejauh ini wingback, itu juga Perisic sama Darmian, yang nggak bisa terus-terusan kita mengandalkan mereka. Kita beruntung sih Perisic udah mulai nyetel banget ya di sisi kiri. Cuma ya kita butuh lah rotasi yang sama baiknya nih. Di Marco semoga ketika dikasih kesempatan main sejak awal dia bisa main lebih bagus. Untuk teman-teman gimana, masih optimis nggak Liga Champion nih? Kita cuma memperoleh 1 poin barengan sama Shakhtar. Di atas kita ada Madrid 3 poin, di atas ada Sheriff 6 poin. Ini kita sekarang bersaingnya bukan cuman bersaing dengan Sheriff, Shakhtar memperebutkan peringkat 2 nih. Bisa-bisa kita bersaing dengan Madrid kalau sampai kita nggak bisa menekuk Sheriff 2 kali. Aduh, apes banget. Gue nggak ngerti nih, Sheriff debutan 2 kali menang, kita nggak, dan mengalahkan lawan yang nggak bisa kita kalahkan, Madrid dan Shakhtar. Berarti kita harus bisa mengalahkan Sheriff 2 kali. Tapi memang kalau dilihat dari permainan kita juga lebih bagus ketika lawan Madrid sih ya. Lawan Shakhtar mereka terlalu tertutup. Kalau dari statistiknya, shot on target kita cuma 2 dan itu 10 menit terakhir. Shakhtar pun cuma 2. Shot off targetnya Shakhtar 5, kita 7. Block shotnya Shakhtar 5 kali, ada Zeko yang kelepasan bola. Ini kelemahan Inter ya. Setiap penyerang kelepasan bola terlepas, bukan kelepasan bola terlepas bisa sampai bahaya banget. Waktu kemarin lawan Atalanta, si Alexis bola lepas langsung Atalantanya dapat peluang. Tadi malam Zeko lepas bola juga gitu. Zeko juga yang ngeblok kalau nggak salah tuh. Ball possessionnya Shakhtar 60, kita 40. Ketika Brozovic diganti kita nggak bisa nguasain bola, nggak punya game plan. Corner kick yang biasanya kita berbahaya juga malam ini nggak begitu berbahaya banget, walaupun kita dapat 5, Shakhtar 2. Foulsnya kita 18-17, nggak berbeda jauh. Umpan silangnya kita 17, Shakhtar 8. Penyelamatannya 2 dan 2. Ini hasil yang buruk sih. Untuk sekelas Inzaghi Ball nggak bisa mencetak gol, berarti emang De Zerbi-nya keren banget. Ya udah teman-teman, gimana komentarnya? Oh ya, hari ini nggak ada giveaway dulu, bukan nggak ada giveaway. Tebak-tebakan skornya nanti di video berikutnya ya, karena pasti ada satu video lagi menjelang akhir pekan. Apakah masih optimis Inter lawan Sheriff? Semoga kita bisa menang ya. Semoga kondisi pemain kita rotasinya udah mulai membaik nih. Lini depan kita kelelahan banget. Zeko udah rentak bro, udah usia berapa dimainin terus setiap hari kayak gini, bisa mati dia lama-lama. Sampai ketemu di cerewetan Inter atau cerewetan Serie A berikutnya. Terima kasih untuk sarannya, mohon idenya mau ngobrol dengan komunitas mana, atau kalau yang punya kontak-kontaknya silakan. Gue pengen ngobrol dengan komunitas tifosi karena gue ada konten cerewetin Serie A. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye bye, thank you.